Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, Allah. Baik, silakan buka buku tulis fikirnya. Dah semua? Dah semua? Bisa kita mulai belajarnya ya? Kalau bisa kita mulai belajarnya, selama belajar tolong hindari ketawa-ketawa nggak jelas, ya kan? Ustaz lagi jelaskan, tiba-tiba kalian ketawa, nanti takutnya kalian ngetawain guru sedang menjelaskan, kan nggak bagus, ya kan? Ya. Jadi mohon ya, mohon dijaga ketawa-ketawanya, jangan ketawa sembarangan, tak boleh. Saya sepakat ya? Oke. Kemarin kita belajar fikih tentang apa? Makanan halal dan ya. Makanan yang halal dan haram, ya kan? Makanan yang haram tidak boleh dimakan. Makanan yang halal boleh boleh dimakan, ya. Baik. Berarti anak Pak Ustaz kira-kira dapatlah gambaran umum yang kita pelajari kemarin, ya kan? Ada mungkin beras, jagung yang biasa kita makan sehari-hari itu halal kita makan. Makanan yang halal itu anak Pak Ustaz, kalau kita niatkan untuk ibadah, halo terus apa nih ya? Makanan yang halal itu anak Pak Ustaz, kalau kita makan, kalau kita makan niatnya untuk ibadah, ya, itu kita akan mendapatkan pahala. Ya. Kok bisa mendapat pahala nak Pak Ustaz? Ketahuilah, ya kan? Kita ini, tubuh dan jasad kita ini merupakan amanah Allah Subhanahu. Dikasih kita telinga yang sehat, dikasih kita lidah yang peka terhadap rasa, ya kan? Dikasih kita mata yang bagus, dikasih kita kekuatan fisik, kuat kita, mampu kita berjalan. Kalau kita tidak makan, apa yang terjadi? Mati. Lemah dulu, ya kan? Tadi yang kuat menjadi loyo. Kalau kita siapa yang pernah pingsan sini? Pernah pingsan? Pingsan? Gimana rasa mau pingsan? Mata kita mulai puyeng, gelap, kabut gitu. Pokoknya dingin aja, ya kan? Jadi seperti itu. Kalau tubuh kita lost control, ya kan, karena nggak ada bertenaga, ya kan, maka kita akan lemah, ya. Jadi supaya badan kita tidak lemah, maka kita perlu makan dan minum. Makanya makan dan minum itu termasuk daripada upaya kita menjaga tubuh, menjaga kesehatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya kalau kita sakit gimana rasa lidah kita? Asam. Apalagi demam, ya kan? Demam, pusing, makan donat yang rasanya manis dimakan jadi pahit. Kalau hambar masih mendingan anak bosan. Jadi pahit semuanya. Gula yang pedas dimakan menjadi pahit. Iya. Kenapa kita nggak selera? Karena rasanya pahit semua. Ya. Makanya Pak Ustaz, selama kita diberi kesehatan,
dijaga. Makanya kita senantiasa makan yang teratur. Makan yang teratur, ya kan? Makan pagi sebelum berangkat sekolah, ya kan? Habis itu nanti siang kalau kita lapar makan lagi. Nanti habis sebelum asar atau sesudah asar makan lagi. Hindari makan malam. Kenapa kita perlu menghindari makan malam? Karena pada malam hari tubuh kita butuh istirahat. Kan kita tidur kan? Tidur. Makanya Pak Ustaz, beberapa kebiasaan kita tuh itu yang mendatangkan penyakit untuk kita. Apa sih? Penyakit untuk kita dari kebiasaan yang jelek, yang menurut kita udah bagus gitu, ternyata tidak bagus. Ya, jadi kalau ada kebiasaan kita di rumah, ya kan, makan malam itu kalau bisa dihindari, ya dihindari, karena kita makan, habis makan tuh kita langsung tidur. Makanya tidak boleh. Tapi kalau mamanya kalian lagi jalan-jalan traveling gitu, ya kan, lagi pergi ke Sumbar entah kemana lah gitu, ya kan, habis sholat isya di perjalanan kalian lapar, butuh makan, singgah di rumah makan, habis itu melakukan perjalanan lagi, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena kalian masih melakukan kegiatan. Ya, karena kalau kita habis makan langsung tidur itu yang banyak yang nggak siap tubuh kita. Aturan tubuh kita kan kalau tidur itu gimana? Iya, istirahat semua. Hanya beberapa anggota tubuh yang tidak istirahat, seperti ya telinga, mata. Ini kalau kulit kita nggak istirahat tuh, Pak Ustaz. Buktinya kalau kita lagi tidur, ya kan, dikit sama nyamuk, tampar saja, pak, kita tampar, itu lagi tidur. Artinya apa? Indera kita, tubuh kita masih bekerja. Makanya Pak Ustaz, kalau kita lagi tidur itu usahakan jangan pakai handset, handsfree sambil musik-musik. Iya. Nah, jadi Pak Ustaz hindari sambil tidur itu menggunakan musik. Kalau bisa juga dimatikan lampu, sama kayak kita nih. Kalau kita pejam mata kita, ya kan, kalau di tengah panas itu kan nampak tak cahayanya? Masih nampak merah-merah gitu. Masih nampak merah-merah tuh, ya kan? Artinya kalau kita lagi tidur, lampu ruangan tidur kita masih nyala, itu indera penglihatan kita masih belum rehat, masih belum istirahat dia. Telinga karena mendengarkan musik sambil tidur itu nggak istirahat, dia bekerja terus. Ya, kenapa? Karena gendang telinga kita masih menerima gelombang suara. Jadi nggak istirahat dia. Makanya kalau kita bangun habis itu kan terasa tidur kita masih belum puas. Udah azan, ya kan, pengen nyambung aja lagi tidurnya. Jadi pola tidur yang sehat itu juga perlu kita bangun, kita biasakan, ya. Baik, kembali kita ke makanan yang halal, ya. Makanan yang halal itu Pak Ustaz, ada misalnya hewan sembelihan. Hewan sembelih tentu hewan yang halal disembelih. Kalau babi yang kita sembelih, ya kan, tetap haram, ya kan. Sapi kita sembelih, apa saja yang dari sapi itu yang boleh kita makan? Ya, daging dia, tulang dia, ya kan, apa lagi? Mata boleh lah, ya. Nah, tapi kalau nggak menjijikkan, ya. Tapi biasa orang ada yang makan mata sapi. Ada. Gimana rasanya? Bukannya pahit? Nggak pahit ya? Iya, nggak tahu saya. Oh, jangan. Iya, jangan, ya. Jangan makan mentah-mentah.
Jadi bagusnya dimasak dulu biar siap tubuh kita mencerna. Gini ya Pak Ustaz. Bukan sakit perut. Gini. Dalam tubuh sapi itu makanannya apa? Rumput itu bersih atau tidak? Ya. Rumput baik bagi sapi. Mampu perut sapi mencerna kita mampu tidak mencerna rumput perut kita? Tidak mampu. Kalau kita masukkan makan daun, kita gimana rasanya? Sakit anak Ustaz. Sakit kita, sakit mencerna kita. Entah mencret entah lemah kita, entah keracunan kita, ya kan? Rumput sapi ada dia datang ke lapangan makan rumput lapangan tu satu goni, satu ember, ya kan? Baik-baik aja. Kalau kita makan rumput lapangan lebih dari gua ada genggam, gimana rasanya? Nggak sanggup kita. Makanya supaya perut kita ni mampu dia mencernakannya, membunuh atau bakteri-bakteri yang ada di kuman-kuman atau virus-virus yang ada di rumput dalam perut sapi itu, ya kan, atau yang ada di daging sapi itu, maka perlu kita masak, dipanaskan. Saya dipanaskan, udah enak darahnya, udah hilang penyakit-penyakit makanan yang virus-virus bakteri itu, barulah kita boleh makannya, ya kan? Itu yang kemarin yang kita bilang kemarin tuh, makanan yang baik, thayyibah, yang halal dan yang baik. Ya, makanan yang halal kecemplung dia ke tempat yang tak baik, maka tak boleh kita makan. Berarti dia bukan makanan yang baik walaupun dia halal dimakan. Tergantung sapinya. Ya, kalau pengolahannya baik, tak ada cacingnya. Tapi kalau pengolahannya tak baik, banyaklah bakteri-bakteri di situ. Tergantung daripada lingkungan hidupnya. Ada sapi itu kadang-kadang ada yang biasanya lingkungan tu orang melihara sapi bersih tak kandang dia. Kadang ada yang bersih, kadang ada yang tidak. Kalau yang bersih, ya, kalau yang bersih berarti aman dah dia, ya kan? Setiap kali sapinya buang kotoran, segera dibersihkan. Berarti aman dong. Sapinya sehat. Tapi kalau sapinya kadang kurus, kadang penyakitan, kita kan nggak tahu daging sapinya macam mana. Maka perlu kita bersihkan betul-betul daging sapinya. Ya. YouTube. Ya. Jadi kita nak bahasanya. Jadi nak Ustaz, daging sapi kalau waktu kita menyembelih itu ada yang haram daripada sapi yang tak boleh kita makan. Apa itu? Sapi berpenyakit. Bagian sapi yang kita sembelih haram kita makan, apa itu? Darah sapi. Ya. Darahnya tak boleh kita makan. Kalau tanduk memang bisa kita makan tanduk sapi? Keras begitu, ya kan? Tapi sebagian orang kok ada yang seleranya tu tinggi kali, ya Pak Ustaz, ya kan? Kalau kita kan di sebagian kita kan ada namanya dalam perut tu anduk, ya kan? Anduk apa namanya itu? Iya, sebagian orang itu dia enggak selera selera makan, tapi ada sebagian orang yang selera dia selera, iya. Selera mereka makan, ya kan? Di luar lah. Mau di luar? Ini. Ya, belajar yang bagus. Belajar yang bagus ya. Udah ya. Jadi ada sebagian orang dia memang boleh dimakan, tapi ada sebagian orang yang enggak selera. Jijik dia. Maka tahu apa? Ada juga yang makan kulit sapi. Ada yang sanggup makannya, diolahnya bagus-bagus, jadi kulit sapi itu jadinya keripik, ya kan? Luar biasa. Ya, jadi sayur ada juga. Tergantung orang yang pandai mengolahnya. Kalau gigi gimana? Kalau gigi jarang orang yang mau mengkonsumsinya. Memang bisa kita makan gigi sapi, letak gigi kita buat, ya kan? Jadi yang haram pada sapi tadi apa? Darah sapi. Ketika kita menyembelih sapi, ya kan? Darah yang mengalir, yang tertumpah itu
Tak boleh kita cibuk, kita minum dan segala macam tu, tak boleh. Haram. Ya. Haram mana Pak Ustaz? Darah yang mengalir. Bukan hanya sapi, ketika kita menyembelih kambing pun begitu juga. Karena gini Pak Ustaz, ketika darah tu kan, ketika dibiarin kan, dia nanti ngapain darah tu? Membeku. Ada loh orang yang darah darah beku tu kan dimakan sama dia dan segala macamnya, itu haram dimakan. Iya, haram dimakan. Ya. Lalu Pak Ustaz, ketika kita lagi bersih bersih daging, ternyata ada darah sapi di situ. Gimana jadinya? Dicuci, silakan cuci. Ternyata masih ada darahnya, gimana? Gimana? Biasanya kalau ada korban kan pasti dipotong baru. Tapi waktu apa terus ada korban dari potong. Tapi kok jantung sapi ini masih berdetak? Iya, masih hidup dia. Nah. Berarti masih bekerja jantung dia. Iya. Usah malah cerita kayak gitu. Karena ada seram kali ya kan. Maksudnya istimewanya jantung. Jantung itu udah pisah dari tubuh kita, masih hidup dia, tak. Makanya ada orang operasi jantung. Ada orang ya kan yang mau diambil jantung dia, pindahkan ke yang bisa kok, tapi seram kali, nggak boleh jadi gitu ya. Jadi kalau darah sapi yang kita sembelih itu ada di dagingnya, boleh kita makan atau tidak? Boleh kita makan. Nih kita lagi siap motong sapi tadi, kita bersih ya kan, terus kita panggang, ambil tusukan kan, panggang, masih ada darah dia, jadi sate atau segala macamnya, itu boleh kita makan walaupun ada darahnya sedikit, tapi bagusnya kita bersihkan. Tapi kalau ada kan dalam daging itu nggak mau dia kita bersihkan, maka boleh dimakan. Termasuk daripada daging sapi yang paling banyak mengandung darah itu di mana kira-kira? Jantung? Leher? Di mana? Leher? Perut? Berarti kalau di leher berarti darahnya nanti ngumpul semua di leher gitu. Nyangkut semua di leher. Ya. Ya, ada kemungkinan seperti itu, tapi daging yang paling banyak mengandung darah itu adalah hati. Hati yang mana Ustaz? Di hati itu? Itulah yang tenggorokan itu. Saluran pencernaan sama dengan kita kan ada di sini nih. Maka ini jangan sampai potong nih. Jangan sampai putus. Ya, jangan sampai putus. Ya. Jadi bagian sapi atau organ tubuh sapi yang paling banyak mengandung darah itu ketika kita sembelih itu adalah hati. Makanya hati itu merah. Ya kan? Karena di dalamnya banyak mengandung darah. Ya, makanya hati itu, darah yang dalam hati itu termasuk daripada darah yang tidak mengalir ketika kita potong, maka boleh kita makannya. Makanya sama tadi dengan daging-daging yang lain yang ada darah setitik atau 2 titik mungkin di dalamnya kan, boleh kita makan. Darah pada hati boleh kita makan, darah yang ada pada daging boleh kita makan ya. Tapi darah yang mengalir tadi tidak boleh kita makan, haram. Ya kira-kira. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Ya. Kepalanya itu dipotong juga kan? Kepalanya itu sebagian kebanyakan tersusun oleh tulang-tulang yang keras. Tapi kalau kepala kambing, iya, kambing masih bisa lah ya. Makanya kalau kita tengok sapi itu kan beradu kan, kan masih kuat dia. Tapi di dalam daging itu ada
Yang katanya daging yang paling enak situ. Apa itu? Ya, otak atau benaknya sapi. Kemarin Ustaz menyaksikan cara mengambil apa namanya? Mengambil otak itu aja nak bosan. Oh, susahnya minta ampun. Kenapa? Ya, harus pakai kapak dari apa namanya kalau apa namanya sapi itu. Ustaz kira-kira seperti inilah gambarnya kan. Nih apa namanya? Gini kan? Apa nih anak Ustaz? Gimana apa nih? Babi. Enggak jalan ke mana? Enggak. Ada speaker di dalam situ? Enggak tahu, Bu. Enggak ada, Bu. Ya. Jadi kalau kita mau ngambil daging yang ada pada benak ini, Ustaz, ini mesti dibelah nih. Susah kita. Motong ini tulangnya sangat keras. Sampai sini. Dibuang tanduknya dulu. Itu pun harus hati-hati. Kenapa? Iya, nanti kalau tokok sedikit aja hancur. Gagal dapat. Enggak boleh lah. Masa kita makan gigi sapi? Emang sanggup gigit gigi sapi? Sanggup. Ya, busuk. Ya, biasanya dibuang nih semua. Tulang-tulang di sini yang nggak bisa kita makan, itu dibuang semua. Giginya, apa lagi? Tanduknya dibuang. Ya kan? Kalau kaki sapi juga dibuang dari lututnya. Yang lututnya sini. Barang sepatu dia. Ya. Yang ini dibuang. Kulit sapi bagi yang selera, tapi boleh dimakan ya, boleh dimakan. Iya. Tapi kalau sebagian orang dulu dijadikan apa namanya yang alat jange. Kerupuk jange sapi, kerupuk apa tuh? Kerupuk jange ya kan? Tapi ada juga orang yang mengolahnya menjadi alat musik. Masa dimasak? Ya kan, enggak tahan dia. Ekor dibuang. Ekor dibuang. Ya. Ekor kadang orang dibuangnya. Tapi kalau di ekor ada enggak dagingnya? Enggak ada kan? Berarti dibuang berarti. Dibuang dia. Mau dia jadi kandung kucing? Tapi dicuci dulu. Oh, dicuci dulu ya, diawet dulu. Ususnya biasanya gini kan usus kan. Iya, inilah yang saya bilang tadi. Usus sapi kan gini. Dalamnya ini pencernaan, taik-taiknya. Inilah yang ada handuk-handuk tadi dalamnya. Ya kan? Biasanya yang kayak gini nih diikat terus dibawa ke sungai. Setelah di sungai diiris, ya kan? Diiris dengan bagus-bagus, dibuang isinya semuanya sampai bersih. Yang rumput-rumput tadi dalam tuh, rumput sebenarnya dalamnya Ustaz. Rumput ya kan? Rumput yang tadi diolah ya kan? Ya. Kepalanya dah saya bilang tadi, kepalanya bisa, benaknya. Kalau tulangnya, kalau nggak sanggup kita nggak usah digigit. Ini dibuang semua. Setelah dibuang semua, baru boleh dimakan. Itulah yang handuk sapi yang kita makan tuh. Pernah dapat handuk sapi? Pernah dapat handuk sapi? Pipa-pipanya? Yang apa? Yang mana? Yang mana? Potong sapi lagi. Iya. Kita perempuan katanya. Kalau yang mau Waalaikumsalam. Kalau yang motong, kalau sapi yang dipotong itu boleh sapi jantan, boleh sapi betina. Itu untuk iya, kalau untuk korban ya baiknya sapi jantan. Sapi jantan. Memang sapi korban ada yang betina? Ada. Jantan semua. Jantan semua nak Ustaz ya kan? Ya, kemarin saya motong ikut. Iya. Biasanya kalau memang ada sapi jantan, kambing jantan, itu yang biasa dijadikan biasanya itu yang dijadikan kurban.
Ya itu yang dijadikan kurban. Sapi jantan rata-rata ya. Jarang yang berkurban sapi betina. Karena sapi jantan tuh banyak daging dia. Sapi betina tuh walaupun dia gemuk tapi dagingnya biasanya sedikit. Ya. Sapi jantan banyak orang. Iya. Pipa-pipanya tuh untuk dibuat jadi apa? Boleh dimakan, terserah mau jadikan apa. Ya, entah digoreng, entah digulai, tapi masih boleh dimakan ya. Iya. Kalau Ustadz juga pipanya juga belum pernah saya makan. Tapi dia tuh termasuk daripada tulang rawan. Tahu tulang rawan? Kayak tulang yang ada di telinga kita nih. Tulang yang lembut kita gini kan dia agak patah, balik lagi semula. Sama dengan yang tulang di leher rapi itu kan? Iya. Ustaz, tulang sapi itu Iya. Iya. Sapinya? Kalau bagi yang mau, tapi biasanya orang nggak mau makan, apalagi di kita ya kan? Iya. Orang biasanya kalau ada kepalanya cuma ngambil benaknya aja, benak, lidah dibuang juga, giginya juga. Iya. Tanduk sapi, tanduk rusa. Kalau dulu orang suka berburu rusa, lengkap lagi dengan kepalanya. Disimpan, dijadikan tempat pajangan, hiasan rumah, gantungan. Itu dulu. Kalau sekarang dah nggak boleh lagi ya kan? Enggak ada hantu anak bosan. Pantat sapi. Saya nggak tahu, biasanya nggak dimakan sama orang, dibuang biasanya. Iya, itu terserah orang tuh bagi yang selera. Bisa. Boleh. Ya. Baik, jadi paham kira-kira ya, darah sapi yang disembelih dari leher dia yang mengalir ke lubang penyembelihan tuh nggak boleh kita makan, itu haram dimakan. Sementara darah sapi yang melekat pada dagingnya boleh kita makan. Apalagi darah hati sapi ya kan? Hati adalah bagian daripada tubuh sapi yang banyak mengandung darah. Jadi kalau kita sembelih dia tetap berwarna merah di situ, artinya itu tempat penumpukan darah. Jadi itu masih boleh kita makan. Jelas kira-kira ya? Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Kalau nggak ada, Ustadz ingin kalian mengerjakan latihan, ya. Latihan tulis buku kalian tuh ada nama situ kan? Ini kalau bisa kertasnya jangan kita coret lah ya. Karena nanti Ustaz gunakan juga untuk kelas yang lain. Jadi cukup kalian tulis jawabannya saja. Kalian tulis jawaban kalian di buku masing-masing ya. Bisa kira-kira? Ya, tulis jawabannya di buku fikih. Di buku fikih masing-masing ya. Ini kalau bisa jangan dicoret. Ya, silakan bagikan sama temannya. Satu meja satu cukup. enggak Ustaz. Cukup lah ya. Cukup, nanti kalau ada berlebih baru kita bagi lagi. Sini cepat, bagi, ambil. Cepat. Maju depan. Maulah. Nah. Boleh kerjasama ya. Buat nama, buat kelas. Ya. Menjawabnya di buku tulis atau di buku catatan. Jangan lupa. Ya. Ya, kasih dapat dulu depan aja. Ya. Enggak. Jawabannya saja. Kalau umpamanya buku tulisnya yang baru, jangan lupa tulis nama yang lengkap. Nanti duduk situ depan. Ya. Paham ya? Ya. Ada yang ABC, ada yang esai, ada yang kolom-kolom. Tulis saja.
Jawabannya saja. Soalnya nggak ditulis, jawabannya saja ya. Ayo silakan kerjakan ya. Ya. Apa lagi? Ya dari B. Kalau yang iya. Nah, di buku tulis. Dari B. B kan pilihan ganda, ya kan? B itu pilihan ganda. Kalian jawab ABC-nya saja, ya kan? Tulis ABC-nya di enggak. Tulis di buku tulis. Kemudian untuk yang C, itu kalian menulis esainya saja. Begitu juga dengan D. D itu kalian buat kotak. D buat kotak. Nah, ya. Yang E, itu buat esainya juga. Nah, ya. Nah, kayak gitulah. Nah, silakan dijawab. Apa lagi? Iya. Ya, tulis di bukunya. Hah? Ya, ini tulis ABC-nya saja. Pilih jawaban yang benar. Oh, nanti kalau apa Ditulis jawabannya di buku tulis fikih. nanti kalau benar dilingkari. Ya, buat di buku masing-masing. Buat apa? Ini nggak usah. Kertas ini jangan dicoret kalau bisa. Nanti digunakan lagi di kelas yang lain ya. Ya. Apa lagi? Ya. Iya. Enggak, kalau mau buat juga boleh. Tapi kalau nggak mau langsung jawab aja boleh. Ya. Ustaz membolehkan kalian langsung jawaban. Tapi kalau bagi kalian yang ingin buat soal juga boleh. Belum dapat? Kayak mana nih Ustaz? Jawab di buku tulis. Nanti ini bukan ini. Terus kita dijawab berarti ini. Iya. Buat jawab. Kalau mau tulis boleh. Kalau nggak langsung dijawaban aja juga boleh. Langsung jawaban aja boleh. Iya. Ada lebih kayaknya. Boleh satu lembar satu orang kok. Masih kurang? Masih banyak? Nah, buat di buku tulis ya. Satu aja. Oke. Iya. Iya. Itu soal. Buat jawabannya saja ya. Buat jawabannya saja. Ya, A baca saja. Ya. Kalau A baca saja, yang B baru diisi ya. Iya, ada yang dah bercoret. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Yang mana? Iya, tinggal tulis saja lawannya di buku tulis sudah. Yang mana yang nggak ngertinya? Jangan semua. Ya, yang mana nggak ngertinya? Jelasan yang A. Kalau yang A itu tulis jawabannya saja di buku tulis. Kalau milih A, tulis saja A di buku tulisnya. Kalau B tulis B. Kan gitu. Kalau yang itu tulis esainya saja. Kalau yang A itu bacaannya. Jadi yang dikerjakan dari B, C, D, E. Boleh. Boleh. Ustaz nyuruhnya langsung jawaban, ya kan? Tapi kalau ada yang mau buat soal juga boleh, nggak apa-apa. Jawab aja di situ, kan nggak pakai. Yang C itu mencari lawan kata. Lawan kata halal apa? Lawan kata kiri berarti kanan gitu. Tulis jawabannya di buku tulisnya.
Tanggalnya tanggal 30. Boleh. Ini dah apa? Ya. Yang apa? Langsung jawaban itu. Iya. Bangkai sama daging itu, daging sapi itu bangkai bau. Bau. Makanya dimasak dulu baru enak dia baunya. Masak dulu. Ya baru enak dia. Boleh dimakan. Baru dimakan. Pulang itu saya boleh sup. Ya boleh sup enak lagi ya kan? Tambah rempah-rempah. Oh enak kali tuh. Ini tadi. Yang mana? Ini apa? Itu buat kotak. Ada ada nasi, ada bangkai, ada ikan darah. Masukkan ke dalam kotak tuh. Kalau halal dia masukkan ke halal, kalau haram dia masukkan ke haram. Ustaz, yang ini itu ditulis soalnya aja, jawabannya aja. Boleh langsung jawaban, boleh tulis soal. Kan dah saya bilang. Ya, kalau sekiranya apa buatkan yang dikelompokkan gitu. Nah, ya, paham kan? Ya, bisa. Yang sudah siap kumpulkan, boleh berdoa dalam hati dan boleh pulang. Sama putra pandai juga. Sama ikon pandai. Putra. Ayo yang sudah siap kumpulkan, boleh pulang ya. Baca doa dalam hati ya. Biar doa selamat sampai ke rumah ya. Enggak apa-apa, buat aja sih bisanya. Buat namanya. Buat pergi rumah besar Ustaz. Bisa. Bawa kertas pulang Ustaz. Bisa. Ustaz. Iya. Ustaz. Ha. Ini kayak mana Ustaz? Daging. Seperti ini. Bangkai termasuk makanan yang apa? Yang haram itu. Nah, buat haram dia apa di buku tulisnya. Kalau halal buat halal. Hah? Boleh kalau sama nantinya. Enggak tahu nanti, tengok keadaan lah. Dah boleh pulang. Oh jangan lupa tulis nama ya di buku barunya. Nanti enggak ada nama. Bingung Ustaz mengambil nilainya. Dari siapa? Iya. Dah siap? Kumpulkan dah. Iya. Ada. Dapat PR kan? Abang pulang ke rumah aja dapat. PR, kerjakan di rumah ya. Nah. Tasnya? Di bawah, ya. Iya. Tasnya dibawa. Apa? Juga. Iya. Coba ke sini ya. Yang bagus. Balik Ustaz. Iya. Ya boleh. Yang mana? Ya.
Mengapa seorang muslim harus memilih makanan halal? Kenapa kira-kira? Karena dia makanan yang baik untuk dimakan. Boleh. Nah, saja tadi nah. Sekarang lagi sapi. Ya. Taruh situ. Taruh di mejanya. Ya, taruh atas mejanya.